lupa nge-record dulu. Recording in progress. Oke. Ini masih terlihat nggak slide-nya? Halo? Masih terlihat. Oke. Baik, alhamdulillah. Yang keempat adalah wala taqrabul fawahish. Ini kayaknya udah pernah ngomong di kelas waktu itu, saya kelas 7C aja. Sekarang anak ngomong ke yang umum. Ya, wala taqrabul fawahish. Fawahish itu apa? Fawahish. Ayo, fawahish itu apa? Oke, sekarang anak tanya kepada kalian. Boleh atau tidak pacaran? Enggak. Haram. Dalilnya apa? Haram. Haramnya dalilnya apa? Maksiat. Apa ya? Aku lupa. Lupa tapi Depan, pokoknya haram di tuh. depan nih, di depan di slide ini. Itu baca tuh. Wala. Surat Al-Isra bukan ada kan? Iya, betul. Tapi secara umumnya ini. Ya. Nih depan nih, wala taqrabul fawahisha. Nah itu dalil di mana pacaran itu tidak dibolehkan. Ini artinya wala taqrabu, janganlah kalian mendekati al-fawahish, hal-hal yang siapa hayu sedikit pelan-pelan bisa. Nah, kemudian tahri ini adalah larangan dari pacaran, apalagi naudzubillah min dzalik, berbuat yang ya gitu. Udah tau lah kalian maksudnya. Ya. Reproduksi. Ya, berbuat reproduksi di luar nikah, betul. Ya, itu nggak boleh, haram. Ya. Nah, lebih haram lagi, anak kasih tahu kepada kalian ya, dan ini wasiatkan kepada kalian karena kalian juga di pesantren, kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian, kalian bersama teman-teman kalian sampai kalian kelas 12 insyaallah taala. Lebih parah lagi, nggak boleh juga pacarannya sama jenis, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, itu lebih nggak boleh lagi. Ya, itu lebih nggak boleh lagi. Jadi, karena ingatkan ya, bagi kalian yang mungkin melanjutkan nanti di SMA di luar Albina ya, nanti kan kalian kelas 9 ya, kelas 9 terus kemudian ada yang tidak melanjutkan SMA di Albina, ingat pacaran saja tidak boleh, apalagi sampai berbuat yang lebih maksiat ya. Mendekatinya aja nggak boleh. Nah, seperti itu. Ini dalilnya. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kita lanjutkan lagi ya. Okay. Diulang lagi. Nah, ini yang kelima adalah takkid ya. Ibarat kata takkid itu adalah penguatan bahwasannya tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ada pertumpahan darah di antara kalian. Maksudnya di antara kalian kaum muslimin, nggak boleh. Ya, menumpahkan darah, kalian melukai teman kalian dengan keluar darahnya nggak boleh. Apalagi sampai naudzubillah min dzalik membunuhnya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam adalah ini adalah untuk orang penyemangat ya, bahwasanya orang-orang berakal tuh seperti itu ya, di 5 wasiat tadi. Nah, ini dia. Yang keenam adalah wala taqrabu. Tadi anak kasih tahu wala taqrabu artinya janganlah kalian mendekati atau menjauhi mendekati malal yatim. Malal yatim artinya apa? Disemin orang yatim. Nah, ini dia nih. Ya, di masa pandemi kayak gini ya, nah paham juga ya bahwasannya di antara kita semua ada yang kehilangan sanak keluarga kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita doa dulu sebelumnya dengan doa pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerabat yang meninggalkan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan dibahas oleh Allah dengan fasihah jannatihi, dengan jannahnya Allah yang luas. Semoga insyaallah bila meninggal atau wafat dalam keadaan sakit ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai ladang pahala bagian nanti di akhirat dan dicatat oleh Allah SWT sebagai syuhada ya, sebagai orang yang mati syahid ya, karena salah satu alamah atau tanda orang mati syahid adalah dengan wafat dalam keadaan sakit ya. Itu semoga Allah SWT menjadikannya nanti di akhirat kelak sebagai para penghuni surga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun juga bisa
kita pun juga bisa mengikutinya ya, insya Allah dengan masuk ke dalam surga dan bertemu dengan mereka. Ingat, kalau kaum muslimin nanti di akhirat akan bertemu dengan keluarganya kembali apabila wafat dalam keadaan muslim. Apabila apa? Apabila wafat dalam keadaan muslim. Ya, kita insya Allah akan bertemu. Ya, kita akan bertemu ya dengan mereka semua di akhirat kelak dalam keadaan muslim. Bismillah ta'ala. Oke, nah wala taqrabu malal yatim. Jadi kalau kalian tahu teman kalian yatim nih misalnya, ya, dan dia punya uang haram bin haram, ya, kalian ngambil uangnya. Kalian akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ingat, uang anak yatim itu adalah miliknya, bukan enak diembat aja, ya, nggak boleh. Kalau minjem Banyak syaratnya kalau minjem duit anak yatim. Syaratnya adalah pertama kalian emang butuh banget, yang kedua nggak ada lagi tempat minjem kecuali dia. Kalau Ya. minta nggak boleh juga itu. Ya nggak boleh lah, orang itu uangnya dia. Minta apapun itu. Ya minta apapun itu kecuali kalau dia mengizinkan. Tapi kalau orang biasa boleh nggak? Kalau orang biasa ya terserah kalian lah, nggak ada masalah. Tapi kalau biasa dikasih nggak gimana? apa-apa kan? Hati-hati. Dikasih. Kalau dia ngasih, Dikasih. kemudian kalian dia ngasih izin bahwa saya nih boleh kalian pakai, tapi yang ini nggak boleh. Nah, yang nggak boleh itu yang nggak boleh kalian pakai. Tapi kalau misalnya ada barang yang nih boleh kalian pakai, nah itu silahkan, halal, itu boleh. Tapi kalau ada barang ini punya saya jadi pakai, nah itu hati-hati. Kalau kalian pakai barang yang milik dia, ya, yang udah dipisahkan dan milik dia sendiri, hati-hati, dunia dan akhirat kena, ya. Dan itu sudah banyak kejadian yang nggak perlu diceritakan, kalian udah lebih tahu lah tentang hal tersebut. Oke, ini yang keenam. Yang ketujuh, nah ini dia. Siapa di sini yang jago nyontek secara online? Waduh. Siapa yang jago nih? Apa tuh? Siapa nih? Nah, nggak usah disebut nama ya, tapi insya Allah pada mengakui sendiri. Jadi wa'uful kaila wal mizana bil qist, ya. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk berbuat curang itu haram. Ya, berbuat curang itu haram, nggak boleh. Ya. Jujur aja ketika misalnya Ustaz kayaknya nggak bisa deh kayak gini, udah jawab aja semampunya gitu. Nanti insya Allah Ustaznya juga akan mengerti kok. Ya. Yang kedelapan adalah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tuh hanya memberikan beban sesuai dengan kadarnya aja. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا ini dia. قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. Oke, di sini insya Allah Ta'ala kalian akan AKM, kalian akan juga menjadi OSIS, dan insya Allah kalian akan punya ketua angkatan. Siapa nih kepala suku angkatan 17? Parijiat. Pari. Oke. Siapapun nanti jadi kepala suku angkatan 17, ya, disinilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah untuk berbuat adil. Nih, disaksikan bersama-sama. Perintah untuk berbuat apa? Adil. Berbuat adil, ya, berbuat adil. Tidak boleh bohong, apalagi ya suka ingkar janji. Ini dalil kalau misalnya suka ingkar janji nih, ya. Dalilnya yang ke-8. Kayak kita lanjut yang ke-9 apa sih? Oh, apa namanya? Takkid, ya. Takkid bahwasannya penguatan amanah Allah itu harus dijaga atau disia-siakan? Dijaga, ya, dijaga. Amanah Allah harus dijaga. Kalau enggak, apa bedanya kaum muslimin dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu kalau punya amanah selalu diapain? Dilanggar. Betul, disia-siakan, dilanggar, kemudian dilupakan. Kalau kaum muslimin lah, tidak, ya, kalla, bahkan tidak. Kita lanjut terakhir. Nah, ini supaya kalian ingat. Jadi Allah sebutkan ini dari ke-6 sampai ke-9 supaya kalian ingat. Dan ini yang terakhir. Nah, ini dia. Anda mengatakan al-istiqamah, ya. Jadi mudah diucap istiqamah, tapi kayaknya sulit deh untuk dilakukan. Ya, sekarang Anda tanya kepada kalian. Misal kalian punya uang 2.000. Qadarullah wa masya'al, perut kalian lapar. Nah, di waktu yang sama ada pengemis yang datang.
kalian pakai 2.000 itu untuk jajan, untuk mengenyangkan perut kalian, atau memberikan sedekah kepada pengemis tersebut? Apa jawabannya? Bagi dua. Bukannya mau Seribu ya? Susah ya? Iya. Terus seribu Jajan terus dulu, kembaliannya jajan baru. 1.000, besok 1.000-nya kembaliin. Susah ya? Oh iya juga ya. Susah ya? Susah ya? 2.000 itu. Ya, 2.000 itu ketika kalian misalnya nih ya beli, ya, kalau kalian mau istiqomah dengan kata-kata ini, kalian beli aja makanannya, terus makannya bagi dua, buat pengemis sama buat kalian. Enggak, Gitu, Dan. kalau kalian Makanannya mengakalin. habis itu minta kembalian. Tapi Iya, kalau kembalian. misalnya minta kembalian oh, enak aja. Nah, kalau misalnya makanannya 1.000, kalau makanannya 2.000 gimana ya? Nah, Minta gratis. jadi istiqomah ini tadi dilema sulit gitu loh, mudah diucapkan. Ya kita istiqomah ya mudah diucapin, tapi ketika udah pelaksana kayak tadi, ini udah perut udah lapar terus ada yang minta, waduh, kayaknya tunda dulu deh sedekahnya, ya enggak? Ya itu pinter-pinter kalian lah. Ya, pinter-pinter kalian mau bagi dua seperti tadi boleh, itu teknisnya terserah kalian, atau kalian mau ya udah deh hari ini nggak ngasih, besok ngasih gitu, nggak apa-apa, itu juga hak kalian ya, karena terakhirnya adalah wala tatabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Yang penting kalian menyelisihi dari orang-orang kafir, di mana orang kafir itu adalah menghardik orang miskin ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya adalah quiz. Selamat membuka chat ya. Silakan dibuka chatnya. Silakan dibuka chatnya ya, dibuka chatnya dulu. Sebentar lagi Ana akan berikan kepada kalian linknya ya. Buat apaan, Tat? Ya, kuis yang tadi 10 wasiat kan udah bilang akan ada kuis dan 3 pemenang pertama akan mendapatkan hadiah. 3 pemenang pertama akan mendapatkan hadiah. Everyone in meeting. Come on, klik saja. Silakan klik ya link yang Ana berikan di chat. Ya, klik. Silakan klik saja. Silakan klik. Kemudian atau kalau kalian tidak bisa klik, ini aja nih. Tulis di atas ini ya, joinmyquiz.com, kemudian masukkan enter join kode, nanti akan langsung muncul. Kayak kita akan mulai di 10.32 ya. Kita akan mulai di 10.32. Oke, sudah 10.32. Berarti kita akan mulai. Oke. Hati-hati dalam menjawabnya ya, karena akan banyak jebakan di sini. Oke, silakan. Masuk dulu. Abang Ustaz belum masuk nih, lagi login dulu. Oke, silakan. Ya, login dulu. Ya, mohon bersabar teman-teman yang lain. Ya. Yang sudah masuk. Oke. 10. Namanya insya Allah nama lengkap kalian ya. Setelah nama lengkap terserah kalian mau nambahin embel-embel apa aja terserah ya. Asalkan bagus lah artinya. Oke, kita mulai di 3, 2, 1, start. Kabar, Langsung aja mulai. Yang telat pun nggak masalah, langsung mulai aja. Kita akan lihat siapa pemenangnya di sini. 3 pemenang pertama insya Allah akan mendapatkan hadiah. Ya, hadiahnya langsung nanti akan diberikan oleh Ustadz Indra ya. Ayo terus berganti-ganti, juara 1, 2, 3-nya ganti-ganti. Luar biasa ini. Ya, kita sampai 10.36 ya, 10.36 masih lama kok ya. Kerjakan aja. Ya, 10.36 akan ada perpanjang lagi kalau memang nanti masih berubah-berubah sampai 10.38. Ya, berubah-berubah. Masya Allah. Ya, siapa lagi nih? Lagi. Oke. Berempat.
Oke. 3 pertama, insya Allah kamu mendapatkan hadiah ya. Oke, kayaknya udah stabil di sini nih. Oh, ganti. Oh, masih ganti. Masya Allah, masih ganti-ganti. Oke. Gak apa-apa, sampai 10.36 kalau gitu berarti. Karena sudah mulai stabil. Ya, 10, masuk 10.35. Kita tunggu saja. Oh, nilainya bersaing ketat ini. 3620, 3440, 3340, 3030. Oh, Masya Allah nih. Oke, di 10.36 insya Allah akan ada N. Kita akan lihat lagi. Ada lagi kah yang merubah? Mungkin merubah dari posisi 2 atau posisi 3. Kita akan lihat lagi. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Apakah berubah? Kelihatannya sudah stabil di sini. Tepat 10.36 akan Ana matikan. Baik. Kelihatannya Akil Ilham akan memimpin, disusul Arashi Ahsan Sidki, dan di akhirnya Faisal Nur Abdul Rafiq. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi. Mudah-mudahan ada keajaiban. Ya. Selamat kepada teman kita atas nama Faisal Nur Abdul Rafiq, Arashi Ahsan Sidki, Akil Ilham Hanafi. Insya Allah mereka berdua akan mendapatkan hadiah oleh Ustadz Indra, entah offline atau online, kita akan lihat sama-sama nanti ya. Insya Allah kalian akan dihubungi oleh wali kelasnya masing-masing. Oke, selamat sekali lagi kepada Akil Ilham Hanafi, Arashi Ahsan Sidki, dan Faisal Nur Abdul Rafiq. Barakallahu lakum jami'an. Ya, itu kuis ya. Dan insya Allah kita akan balik lagi ke materi ya. Insya Allah masih ada satu kuis lagi kok. Tenang aja. Masih ada satu kuis lagi, lihat tuh. Kuisnya apa sih yang satu lagi? Nah, perhatikan dulu ya. Karena kan banyak video ya di kuis yang kedua ini. Nah, perhatikan sekarang. Kita balik lagi. Ya, balik lagi ke slide ini. Judulnya apa ini? Judulnya? Halo, judulnya apa nih? 4 karakter dasar. Berdasarkan Pancasila. Ya, 4 karakter dasar berdasarkan Pancasila. Di IPS kemarin atau PPKN kan udah dapat ini belum? 4 karakter dasar. Udah dapat belum atau PPKN? Kayaknya belum deh tadi. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekedar info ini, ya silakan ada pertanyaan. Link absensinya di mana? Oh, wali kelas kalian akan absen kalian langsung, insyaallah taala. Oh, Nah, jadi yang penting kalian masuk, jadi kalian masuk aja ke Zoom, nanti insyaallah Ada di WA wali kelas kalian. Oke, atau mungkin di WA kali ya, di WA grup kalian. Nah, di sini 4 karakter dasar ya. Ini kajiannya Ana waktu kemarin membahas namanya itu prinsip-prinsip pendidikan Islam ya di kuliah S2 saat itu. Jadi Ana bagi kepada kalian sekarang ya, bahwa sebenarnya kalian tuh belajar cuma untuk 4 ini aja di Indonesia ya. Pelajarannya itu hanya untuk 1 jujur, kemudian yang kedua apa? Cerdas. Kemudian yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Peduli. Ya, jujur, cerdas, tangguh, peduli. JCTP. Ya, JCTP. Dan ini warna-warnanya menggambarkan sifat tersebut. Jujur warnanya biru, ya, karena dia biru, cerah. Cerdas, merah, menantang. Tangguh, oh hitam. Tangguh itu hitam berarti kuat, ya. Kemudian dia warna hijau, artinya peduli terhadap sesama. Sebagaimana pohon, ya, berfotosintesis di siang hari untuk berbagi kepada kalian oksigen, ya. Nah, 4 karakter ini, jujur, cerdas, tangguh, dan peduli, ada yang tahu gimana cara untuk mengembangkannya? Ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu nggak? Gimana caranya? Salah juga nggak masalah. Mengamalkannya. Mengamalkannya dengan apa? Nah, mengamalkannya adalah dengan ini. Dan kalian insya Allah sudah melalui ini di kelas 7 lalu di pelajaran tajwid bersama Ana. Ya,
Ini dia. Apa? Kita akan saksikan bersama-sama. Perhatikan tontonannya ya, karena di tontonan tersebutlah ada kuisnya. Ini dia. Skills. Apa itu skills? Clearly, this isn't one of mine. But we all have skills that employers want. In particular, they want employees who have the right mix of soft skills and hard skills. Pertama Hard adalah ini. skills are technical knowledge or training gained through any life experience in your career or education. For example, if you've worked in food service or retail, you might know how to use a point-of-sale system. O si estudiaste algún otro Ahí dia. idioma, podrías hablarlo perfectamente. Kalau kalian Soft skills, on nah, the ini other kemudian hand, kedua are ini. abilities that can be applied in any job. Think people skills or social skills. These are skills like leadership, lunchtime, problem solving, problem solving. and organization. Still not sure what skills to list? Here are 10 of the most common. Ini dia. Ya, ini dia yang dimaksudkan dalam video tersebut. Oke, sebentar anak kembalikan dulu suaranya biar nggak terlalu kecil. Baik, ini yang dimaksud ya. Tadi ada 2 skills. Apa aja? Yang pertama apa? Skill dan soft Skill skill. dan soft skill. Ya, hard Skills. hard skill itu adalah ketika kalian misalnya jadi belajar online saat ini, berarti hard skill-nya kalian harus punya kemampuan dasar komputer, ya minimal, ya. Dan itu disebut dengan, ini kasih tahu kepada kalian pakai annotate, adalah computer programming, ya minimal ilmu dasar komputer kalian punya. Selanjutnya kalian juga harus punya bahasa, ya. Bahasanya kalau bisa kalian fluently. Fluently itu kalian kalau ngomong biasa aja. Biasa tuh maksudnya kayak kalian ngomong bahasa Indonesia, like you speaking Indonesia, atau anta takallama bilaghati al-Indonesia gitu. Jadi kalian bisa ngomong bahasa Inggris dan bahasa Arab atau salah satunya lah, minimal kalian punya, ya. Dan itu dicapai bukan dengan hal yang sulit, enggak sulit kok. Mudah. Mudahnya dengan ini dia. Apa ini? Active Listening. Active listening, ya. Sering dengar aja bahasa Arab atau bahasa Inggris terserah kalian, ya. Yang penting jangan terlalu lama juga sih kalian dengerin, misalnya cukup 15 menit terus kemudian istirahat, terus nanti setelah 1 jam 15 menit lagi gitu, atau 5 menit gitu, nggak masalah. Yang penting kalian mendengar. Selanjutnya adalah adaptability. Adaptability apa? Adaptasi. Kemampuan beradaptasi. Bisa beradaptasi, Beradaptasi. Jadi kalian dulu betul fleksibel. Jadi kalian di kelas 7 naik ke kelas 8 mungkin akan bertemu dengan guru-guru yang berbeda, ya. Kemudian dengan penilaian yang berbeda pula, ya. Kalian harus pintar beradaptasi, ya. Beradaptasi dengan baik. Dan itu salah satu karakter dari penuntut ilmu. Nah, kemudian ada lagi terakhir yang penting nih adalah nih public speaking. Yang masih punya urat saraf malu, ya. Coba sedikit diputuskan untuk bisa memalu-malukan orang, ya, bukan maluin diri sendiri tapi malu-malukan orang gitu ya, dengan mereka berbicara fluently, ya, berbicara ya, dan berargumentasi dengan baik. Nah itu karakter penuntut ilmu. Jadi nggak usah malu, ya. Kalau kalian benar, yakin itu benar, nggak usah malu, ya. Dan terakhir adalah time management, ya, atur waktu. Nah nih yang kemarin nih yang tugas tajwidnya telat-telat nih mana nih. Nah ini berarti time managementnya perlu diasah ini nih, ya. Dari pelajaran tajwid itu banyak pelajaran loh. Bahwasanya kan harus time management, ya, harus ngatur waktu kalian. Jangan sampai ketika udah deadline masih juga minta perpanjangan lagi. Waduh, kalau misalnya udah pembagian rapat gimana? Nah itu repot, ya. Baik, itu video yang pertama mengenai mewujudkan karakter tersebut bagaimana, ya. Bagaimana mengembangkan karakter yang 4 tadi. Sekarang, bagaimana meningkatkan hard dan soft skill-nya, ya, mengembangkan hard dan soft skill-nya lebih intens lagi. Apa sifatnya harus kalian miliki? Selamat menyaksikan. One, inspire. Nah ini dia, one, There should inspire. always be Ya. something to motivate you to keep doing your best in your studies. One could be the hard work or sacrifices of your parents just to send you to school. Two, diligent. This Nah, means diligent, spending extra ya. hours at night to Ngotot study istilahnya your untuk lessons belajar. and finish your assignments. In short, you need to overcome laziness and procrastination. 3.
Nah, three, self-reliant. Self-reliant Ya, jadi student kan is punya independent, hubungan meaning pribadi you atau can work on personalnya your yang baik ya. requirements Jadi alone and with kalian little punya kerjasama yang supervision. baik tuh, lihat tuh, guru dengan Four, muridnya kerjasama. Nah, discipline. disiplin. If you want Ini to harus be an disiplin excellent kalian. student, then Harus you buat plan. need to be focused Ya, on your rencana nih goals. saya mau ngerjain kapan This kapan kapan means gitu. limiting yourself on television, Ya, harus social dibentuk media, dari sekarang and tuh. other hobbies to Mau give ngerjain more time kapan, to your PR-nya studies. kapan, harus ada waktunya. 5. Nah, confident. Confident. Yang You masih are not punya urat hesitant saraf malu to silahkan voice out your diputuskan. Ya. ideas in the class, Percaya diri aja. participate in contests, Pede aja. or join a school Mau dia tuh organization. nulis pakai tangan You kiri nggak ada believe in masalah. yourself. Nah, punctual. 6. Punctual. A Punctual good ya. student is not tardy. Yes, punctuality is hard to maintain, but Nah, if you ini. are determined to get the most of your studies, Jadi then bisa you will diasah dari strive to kalian come untuk to berkreasi school ya early. dengan punctual This ini. will not only save you from a bad impression, but it will also keep you from missing early quizzes and other activities. Nah, ini dia 7. responsible, tanggung jawab. Ya, This simply kalian means punya you tugas finish tanggung your jawab school sendiri, jangan orang tua requirements kalian on lagi. time. Kasihan, Be yang able belajar to tuh kalian review bukan or orang tua study kalian. your lessons Tanggung jawab ahead dengan of tugas exam sendiri. schedules and attend to the tasks assigned to you by your teacher or group mates. Oke. 8. 8. Initiative. Initiates. Ya. A good student has Initiate. initiative. Ini adalah You inisiasi. Ya, initiate kalian to clean berinisiatif. up the room, suggest Kalau ideas kalian nggak into ngerti, the tanya group, aja. and Nggak usah malu. volunteer Tuh, when the kayak dia tuh teacher langsung tunjuk asks tangan. for Santai participants aja. in an activity. Mungkin ada hal-hal yang ini 9. nggak dimengerti. Organized. Organized. A Ya, good karena akan student berorganisasi makes nanti sure insya Allah di OSIS he's ya. organized in everything, including time Di management and segala waktu, school di segala things. tempat kan bisa This will berorganisasi. help you avoid cramming and forgetting where you have inserted your assignments. Terakhir adalah 10. Honest. Ya, Cheaters do honest. not make good Jujur. students. Ya, jujur So itu say paling goodbye penting. to your cheating Dimanapun kalian buddies. berada. Exams are evaluations of your learning, meaning it does not matter if you do not get perfect scores as long as you get to assess how much you have learned from a lesson. Nah, itulah yang kalian bisa lakukan untuk mewujudkan jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Dengan mengetahui hard dan soft skill kalian dan juga mengikuti tips and trick untuk kalian mengembangkan hard and soft skill. Selanjutnya adalah quiz. Quiz. Silakan lihat chatnya. Ya, silakan lihat chat masing-masing. Ya, nah hilangkan dulu ini. Anda masuk ke chat. Ya. Oke, siap-siap ya, siap-siap. Kita akan masuk ke quiz yang kedua. Ini quiz kriteria santri teladan. Oke. Ya, start live quiz. Oke, continue. Ya, silakan masuk tuh, join my quiz. Kemudian Ana berikan juga linknya di sini, di chat. Silakan lihat chatnya, masuk ke quiz ini. Ini quiz terakhir, ya. Quiz terakhir. Dan mudah-mudahan ada 3 pemenang baru, ya. Selain jadi Ana selain Akil, terus kemudian Arashi dan Faisal Nur Abdurrafiq, ya. Kita lihat siapa lagi nih yang akan menjadi the next. Siap, tenang aja. Kita akan mulai di 10.49 ya. Dipanggil pakai video. Oke, ayo 10.49 loh. Kita akan mulai di 10.49 ya. Oke. Semua yang disampaikan ada di yang tadi kita tonton dan 4 karakter dasar ya. Dan karena ini anak kasih tahu nih kepada kalian. Ini di dalam soal ini nantinya bukan pilihan ganda tapi kotak centang ya. Jadi pilih mungkin bisa 2 atau 3 jawaban yang benar. Jadi pilih aja ya. Pilih 3-3-nya. Atau pilih 2 gitu ya. Kecuali kalau cuma 1 ya udah 1 berarti. Oke. 10.49. Oke. Beberapa detik lagi kita akan mulai start. Baik. Quiz ini akan berlangsung sampai 10.54 ya, 10.54 ya. Jadi kerjakan aja, nggak usah buru-buru, tenang ya, tenang supaya kalian bisa mendapatkan juara. Oke. 10.49. Kita akan mulai di 10.49. Oke. Kita akan mulai sesaat lagi. Mohon masuk yang belum masuk. Oke, 10.49. Kita akan mulai. Bagi yang mungkin agak terlambat masuk, nggak masalah, masuk aja.
Ya, masuk aja dan ikuti kuisnya. Oke. Oke. 3, Tadi dia 2, ada 1. ketiduran, Kita tiba-tiba mulai. naik ke perut, tidur Silakan. deh. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Emang belajar, tadi gagal. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Yang bagus. Ya, siapa nih yang pertama? Oke, Sensitki. Kemudian SAT siapa nih? Nanti anak hubungin. Ya, ini ganti-ganti mulu loh ini. Ya. Kita lihat 1, 2, 3 ya. Insya Allah 3 pertama akan mendapatkan hadiah. Oke, bagi yang lain nggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut, terus kerjakan. Karena bisa jadi kalian di yang terakhir ternyata kalian yang pertama. Nah, itu kejadian kemarin. Lahir ngerjain ternyata dia yang jadi ranking satunya. Ya, kita tunggu sampai 10. Kalau nggak 54, 53 deh. Kalau udah stabil, kita akan akhiri di 10.53. Kan, betul? Baru anak katakan. Come on, masih bisa berubah lagi nih. Satu, 2, 3 masih belum aman ya, karena masih berubah-berubah. Kita lihat di 10.53. Kalau 10.53 udah stabil, kita akan stop ya. Tapi nggak apa-apa, yang lain teruskan aja. Sampai done di 98. Teruskan aja. Wow, 31% akurasi ini mesti ada yang pertanyaan yang salah nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Oke, kelihatannya akan ada lagi nih yang mengkudeta dari yang ranking 1, 2, dan 3 nih. Kita tunggu sampai berakhir. Oke. Kita kelihatannya sudah stabil. Tuh kan, betul kan, di akhir-akhir ada yang ini, ada yang mengkudeta. Serem. Oke. 1, 2, 3 kayaknya belum aman ini. Anda belum akan end kecuali sampai 10.54 lewat. Ya, karena anak yakin masih banyak kudeta. Cerita dong. Oke, sudah 10.54 ya, sudah mulai stabil.
Ya. Oke, 10.54 sudah lewat berapa detik ya? Sampai menit ke-30 sampai ke detik ke-30 Ana baru akan mulai hitung mundur. Oke, siapa yang lagi akan mengkudeta dan dikudeta? Oke, lewat 30. 5 4 3 2 1 Ana akhiri. Siapa yang akan menjadi pemenang kuis kali ini? Juara ketiga Akil Ilham Hanafi, Masya Allah. Juara kedua Muhammad Altamis dan yang pertama adalah Rafa Adi Saputra. Selamat kepada mereka bertiga. Mereka bertiga. Insya Allah mereka bertiga akan mendapatkan hadiah. Ya, dan Akil, Masya Allah ya, Akil Ilham luar biasa. Oke, 10, 5, 4 ya, Masya Allah kita dapat 3 juara. Terakhir adalah ini. Kita akan saksikan bersama video terakhir. Dari tadi bahasa Inggris, Sat? Ya, ada yang bahasa Arab kok, tenang aja. Sebentar, Ana ulang dulu videonya. Kayaknya ada yang ketinggalan. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Adab talibul ilmi. Ini adab talibul ilmi. Isti'anatu billahi azza wa jalla. Al-ikhlas. الصدق والأمانة احترام المعلم الرفق والحلم والصبر المحافظة على الوقت العمل بما تعلم التعاون مع زملائه واحترامهم النظافة والاهتمام بحسن المظهر الحفاظ على أثاث وممتلكات الصرف العلمي الاجتهاد الأدب والسلوك الحسن وحسن اختيار الرفقة الصالحة الالتزام بالنظام المدرسي. Ini dia ya, Ana mau yang ini yang lebih banyak ya. Jadi di sini ya, di gambar ini ya, kalian akan mengetahui ada talibul ilmi ya dalam Islam ya, dalam Islam. Kalau tadi kita sudah tahu karakter penuntut ilmu secara umum, sekarang kita masuk ke secara Islam. Yang pertama adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla, selalu mohon pertolongan kepada siapa? Mempertolongan Kepada Allah. Kepada Allah. Dengan apa? Ikhlas. Dengan ikhlas kepadanya. Setelah itu perbuatannya apa? As-sidqu wal amanah. Artinya apa? Sidqu wal amanah? Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Kemudian jangan lupa ihtiramul muallim. Apa tuh ihtiramul muallim? Berusaha untuk ini, berbuatlah titik-titik kepada gurumu. Apa? Titik-titik itu. Ya, berbuat baik ya, kepada guru-guru kalian. Kemudian al-muhafadzatu 'alal waqt. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya time management. Oke, betul, tepat waktu, tapi lebih tepatnya time management. Time management apa artinya time management? Mengatur waktu. Ya, mengatur waktu. Kemudian ar-rifqu wal hilmu was sabr. Ar-rifqu itu artinya kalian berbuat akrab ya, akrab dengan guru, akrab dengan teman-teman. Al-hilm lemah lembut dengan guru kalian dan juga pada teman-teman kalian, was-sabr, dan sabar dengan apa yang kalian alami. Kemudian al-amalu bima ta'lam. Apa artinya al-amalu bima ta'lam? Mengamalkan apa yang dipelajari bukan? Betul, mengamalkan apa yang dipelajari, tepat sekali. Masya Allah. Kita lanjut. At-ta'awun ma'a zumalaikum ma'azumalaihim wahtiramihim. Ya, at-ta'awun apa artinya? At-ta'awun yang pernah ke Bogor, Masjid At-ta'awun. Ada yang tahu artinya at-ta'awun? Enggak tahu. At-ta'awun artinya saling tolong menolong ya, saling tolong menolong, atau kalau bahasa kita gotong royong ya, terutama di zaman ini. Kemudian nah ini an-nadhafah wal ihtimam bi husnil madhhar ya, menjaga kebersihan ya, sebagaimana yang ya Ana minta maaf ya kalau misalnya mungkin di kelas 7C Ana sering ngomel dikit lah untuk masalah kebersihan ya, karena memang itulah karakter penuntut ilmu. Kalian harus bersih ya, kelasnya harus bersih ya, dan kemudian tubuh kalian alias badan kalian juga harus bersih ya, baju kalian juga bersih, jangan sampai kotor ya. Kemudian al-hifadz ala asas wal mumtalakat asrah ala ini. Gampangnya adalah kalian harus punya perangkat ya, perangkat pembelajaran, pensil, pulpen, buku, itu harus dijaga.
ya, harus dirawat dengan baik. Kemudian الاجتهاد al-ijtihad, sungguh-sungguh. الأدب والسلوك الحسن Nah, ini artinya adab, ya, berbuat baik حسن اختيار الرفقة الصالحة. dan memilih teman yang baik, ya. Yang biru ini husnu ikhtiyar ar-rifqah as-salihah. Jadi kalian pilih teman, ya. Teman kalian bukan hanya yang nyaman aja, tapi juga yang membawa kalian nantinya masuk ke surga kelak. الالتزام بالنظام Terakhir, المدرسي. nah, al-iltizam binidham al-madrasi. Ketika wali kelas menyampaikan kepada kalian bahwa ada aturan A, B, C sampai D, sampai Z, bahkan ikuti, ya, karena itu semua adalah kebaikan yang kembali kepada kalian. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk absen ada di kolom chat, ya. Ana kembalikan kepada wali kelas. Silahkan wali kelas yang ingin berbicara. Ana sudah berikan kepada antum semua co-host. Silahkan. Baik, sebelumnya Ana akhiri dulu kita dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Oke, wali kelas silakan berbicara untuk mungkin mengabsen bocah-bocahnya. Ana stop dulu.